Selamat mendengarkan. Setelah menjalani penerbangan selama 11 jam, Louis merasa kaku-kaku di tubuhnya. Dengan pesawat jet, dia bisa menghemat waktu lebih banyak. Namun demi Marsha, dia rela mengkakukan badannya. Marsha pun mengalami hal yang sama. Setelah mengambil kopernya dari bagasi bandara, Marsha duduk sebentar dan menepuk-nepuk bahunya yang terasa kaku-kaku. Marsha sedikit melakukan stretching dan peregangan pada tangannya. Penerbangan yang melelahkan, ucap Marsha dalam hati. Setelah meregangkan tubuh beberapa menit, Marsha segera menuju ke unit apartemen yang telah diaturkan oleh Le Inspection. Marsha pergi dengan menaiki taksi. Lagi-lagi Louis mengikutinya dari belakang dengan perlahan. Melihatnya sampai masuk ke gedung apartemennya, barulah Louis kembali pulang. Sesampainya di rumah, Louis meminta pelayan untuk membereskan, merapikan rumah, dan memindahkan barang-barang Marsha dari kamarnya ke kamar dirinya. Welcome to Beijing, Nyonya Liu, ucap Louis dengan senang hati. Louis juga merasakan kelelahan yang sama seperti Marsha. Setelah membersihkan diri dan berganti piyama, Louis segera saja melemparkan tubuhnya di ranjangnya yang empuk tersebut dan mulai terlelap. Rasa hati yang sedang senang juga ikut mendukung tingkat kenyenyakan Louis malam ini. Di pagi hari, Marsha bersiap diri untuk pergi ke Shane Jewelry. Tinggal setahun di Paris, membuat Marsha sudah sedikit memahami mode fashion pakaian. Marsha kali ini pergi dengan kereta bawah tanah. Selain lebih cepat, ini juga sedang mengulang kenangan ketika masa-masa sekolah dulu. Masa-masa penuh kebahagiaan bagi Marsha. Marsha akhirnya sampai di Shane Jewelry. Sekretaris direktur menyambut kedatangan Marsha. Selamat datang, sapa sekretaris tersebut. Silakan ikuti saya, direktur kami sedang menunggu. Ucap sekretaris itu lagi dan membawa Marsha ke ruangan direktur. Direktur, ucap sekretaris tersebut. Pria yang sedang berdiri menghadap jendela tersebut segera melambaikan tangannya, memberi tanda jika sekretaris tersebut sudah bisa meninggalkan ruangannya. Marsha masih berdiri menunggu pria itu berbalik. Dengan perlahan, pria itu membalikkan tubuhnya dan menatap Marsha. Marsha memegangi dadanya yang seketika merasakan kejutan di hatinya. Louis, ucapnya dalam hati dan tatapan panik ke arah Louis. Marsha mundur perlahan dan berbalik ke arah pintu keluar. Melihat pergerakan Marsha yang ingin melarikan diri, Louis pun segera bereaksi cepat menarik tubuhnya Marsha mendekat kepadanya, memeluknya erat dari belakang. Dalam kenangan yang telah kulewatkan, aku menangis sendiri. Aku membutuhkanmu, Marsha Shen. Malam yang panjang, malam yang tidak masuk akal, tapi aku selalu menunggumu. Dan kau sekarang ada di sini, di hadapanku. Ucap Louis lagi dengan tetap memeluk tubuh Marsha yang mematung. Jangan pergi lagi, tetaplah di sini, di sisiku, pinta Louis. Louis membalikkan tubuh Marsha, membelai wajah mungil Marsha dengan penuh kelembutan. Jangan pergi lagi ya, tetaplah bersamaku, pinta Louis lagi. Marsha memberikan tatapan marah kepada Louis, menyadarinya jika dirinya baru saja ditipu oleh Louis. Segala macam promosi ini adalah pengaturan dari Louis untuk membawanya kembali ke Beijing. Marsha menginjak kaki Louis dan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dengan cepat, Marsha membuka pintu ruangan Louis. Namun Marsha kurang gesit. Louis sudah menangkapnya kembali dan membawa Marsha masuk ke lift pribadinya. Louis memegangi Marsha dengan kuat karena memberontak ingin melepaskan diri. Asisten Lee sudah menyiapkan mobil di parkiran. Puk. Asisten Lee menutup pintu mobil tuanya. Sementara, Louis semakin erat memeluk Marsha. Kita kembali ke rumah, perintah Louis. Mendengarkan. Louis terus-menerus menciumi puncak kepala Marsha. Louis sangat merindukan aroma ini, merindukan bersentuhan kulit dengan Marsha, merindukan semua tentang Marsha. Louis menyandarkan kepala Marsha di dadanya dan melingkarkan tangannya di bahu Marsha, memegangnya agar tidak banyak bergerak. Kali ini, jika itu bukan karena kematian, maka seumur hidup ini aku tidak akan melepaskanmu, ucap Louis kepada Marsha. Aku ada untukmu, begitupun kau ada hanya untukku, ucap Louis lagi. Pria ini benar-benar sudah gila, pikir Marsha. Sebentar ingin membuangku, lalu sebentar lagi ingin menyimpanku, ucap Marsha dalam hati. Mobil pun sampai di depan rumah mereka. Louis masih memegangi tangan Marsha, khawatir jika Marsha akan berniat melarikan diri lagi seperti tadi. Ayo masuk, ajak Louis. Marsha melihat rumah ini sangat rapi.
Posisi dekorasi semua tidak berubah, persis sama seperti setahun lalu. Masa sebelum kepergiannya dari kehidupan Louis. Ayo kita ke kamar. Ajak Louis. Begitu melihat Marsha semakin panik, ini bukan kamarku, pikirnya. Louis mengajak masuk ke walk-in closet mereka. Di sini pakaian Louis dan pakaian Marsha disimpan, termasuk jenis dasi, tas, dan perhiasan Marsha. Lihatlah, aku tidak membuang barang-barangmu, Ucap Louis. Sekarang, kamarku adalah kamarmu juga. Ucap Louis lagi. Apa kau suka? Tanya Louis. Tidak, tulis Marsha di notepad-nya. Jika kau menginginkan yang baru, maka kita bisa membelinya. Ucap Louis. Aku tidak ingin bersamamu. Tulis Marsha lagi. Membaca tulisan Marsha, hati Louis tersulut dengan kemarahan, namun mereda. Mengingat apa yang pernah dia lakukan kepada Marsha, maka penolakan Marsha atas dirinya sungguh sangat wajar. Louis pun memilih bersabar. Ini kau lihat, aku sudah memakai cincin pernikahan kita. Ucap Louis. Louis membuka laci. Kemarin, dia ada menaruh cincin pernikahan Marsha yang diambil dari kamar Marsha. Karena aku sudah memakainya, maka kau juga harus memakainya. Ucap Louis lagi. Kala itu, Louis sembarang memilihkan cincin pernikahan mereka. Namun siapa sangka, hari ini cincin ini dengan tiba-tiba menjadi bernilai tinggi dan berharga. Louis meraih jemari Marsha dan menyematkannya di sana. Marsha menarik tangannya dan ingin melepaskan cincin tersebut dari jari tangannya. Melihat penolakan Marsha sedari awal pertemuan mereka, sedikit mematik ego dan rasa marah Louis lagi. Jika kau melepaskannya, bisa jadi jari tanganmu bisa patah, sayang. Ucap Louis berbisik seraya mengusap lembut rambut Marsha. Pria ini benar-benar pintar jika menyangkut ancam-mengancam, pikir Marsha. Melihat tidak ada perlawanan lagi, Louis pun merasa senang. Louis menarik Marsha dan mendudukannya di sofa kamar mereka. Louis mengambil sebuah amplop berwarna coklat. Louis mengeluarkan isi amplop tersebut. Apa kau ingat tentang surat perjanjian ini? Tanya Louis. Marsha mengamati dan teringat itu adalah perjanjian pranikah mereka kala itu. Marsha pun mengangguk tanda dia mengingatnya. Tiba-tiba Louis merobek kertas perjanjian itu. Srek, srek. Louis merobeknya menjadi bagian kecil-kecil. Aku tidak akan pernah menceraikanmu, Nyonya Liu. Ucap Louis dengan jelas. Nyonya Liu, apakah dia benar-benar sudah mengakuiku sebagai istri sahnya? Tanya Marsha dalam hati masih penuh keraguan. Oh lihat, aku benar-benar serius terhadap pernikahan kita. Jadi, tetaplah bersamaku. Ucap Louis. Melihat ini semua, Marsha serasa ingin menggila. Dulu pria ini mati-matian ingin berpisah dengannya. Sekarang mati-matian ingin bersama dengan dirinya. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.